Assalamualaikum narasumber. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang CCTV dua lensa kamera. Normalnya CCTV punya satu lensa, tapi ini punya dua, yang membuat area pengawasannya lebih luas. Mereknya iSeek. Apa aja kelebihan dan kekurangan dari CCTV dua lensa ini? Apakah lebih bagus daripada yang satu lensa? Oke, next kita bahas. Let's go! Boxnya warna putih dengan tulisan Wi-Fi Smart Camera. Boxnya standar biasa aja. Di bagian pinggir ada gambar barcode untuk aplikasi ICC. Ada keterangan memakai lensa 3,6 mm dan power DC 5 volt. Menariknya, di box ada petunjuk pemakaian, jadi nggak ada buku manual langsung di boxnya. Ini dia yang kita dapatkan di paket pembelian. Satu set skrup dan pisser, kabel USB sepanjang 1,2 meter, satu buah power adaptor 5 volt 1,5 ampere. Nggak ketinggalan ada bracket untuk pemasangan di dinding. Kualitasnya dari bahan plastik ABS yang kualitasnya standar banget. Cara pasangnya gampang, tinggal kamu masukin kayak gini lalu puter. Nggak ada baut pengencangnya, jadi cuman kayak gini. Tinggal ngebor dinding lalu pasang skrup dan pissernya. Yang dari tadi nungguin kartu garansi nggak ada, di boxnya juga kosong. Ini dia bentuk CCTV-nya, keren juga. Kita lepas dulu penutup lensanya, kita bahas built-in quality-nya. Kita politikeun heula. Kalau dilihat, terdapat 8 lampu di bagian atas, yaitu 4 lampu LED dan 4 lampu inframerah. Lensa bagian atas yang pertama pakai 1/28 inci, pakai CMOS sensor. Lensa yang kedua sebenarnya spesifikasinya sama aja, cuman yang atas bisa PTZ. Sedangkan lensa yang bawah statis. Ada tulisan iSeek di bagian depan yang ngajeblak. Di bagian belakang juga ada speaker untuk two-way audio. Lalu ada port USB di bagian bawah, tapi tidak ada port untuk kabelan. Bagian bawahnya ada anti-slip, lumayan lah kalau ditempatin di meja tidak gulusar-golosor. Kalau kita tarik ke atas, di sini ada tombol reset dan juga slot kartu memori. Nah, yang ini adalah tombol resetnya dan ini adalah slot kartu memori. Bisa sampai 128 GB. Yang nyari mikrofonnya, nah di sini di bagian atas. Bahannya dari plastik ABS, oke juga. Ini dia spesifikasi produk dari CCTV PTZ Indoor 2 lensa iSeek 4 megapiksel. Harganya kisaran 380.000. Oke, next kita masuk ke cara memasukkan kartu memori. Gampang banget, sama aja dengan CCTV yang lain. Untuk kartu memorinya saya pakai SanDisk Ultra. Pasang kartu memorinya kayak gini, kita masukin, kita tekan sedikit. Pastikan kamu pakai kartu memori yang ori, jangan KW. Oke, lanjut ke cara pairing dan instalasinya. Gampang banget. Install dulu aplikasi ICC. Pertama kali pakai harus registrasi dulu. Tinggal diikutin aja, gampang banget. Langkah selanjutnya kita reset dulu CCTV-nya. Kita tekan tombol reset selama 5 detik. Kalau udah di reset, kita tunggu aja sampai CCTV-nya lagi loading. Kalau udah, buka aplikasinya lalu tambahkan perangkat. Biasanya langsung muncul secara otomatis. Kalau terscan secara otomatis, tinggal next saja. Selanjutnya tinggal dihubungkan ke SSID Wi-Fi kamu. Kita tunggu aja sampai pairing-nya selesai. Saat pairing emang agak lama, saya juga gagal sebanyak 3 kali, ya harus sabar aja. Emang jaringan Wi-Fi-nya di rumah lagi kurang bagus nih, jadi susah pairing. Oke, next kalau sudah berhasil tampilannya kayak gini, kita langsung aja masuk ke aplikasi kameranya. Wih, keren, ternyata bener 2 kamera, 2 lensa. Lensa yang atas yang pertama statis dan yang kedua bisa PTZ. Di bagian bawah ada fitur standar kayak two-way audio, di bagian bawah ada juga ada replay dan pengaturan untuk alarm dan auto tracking. Kalau mau monitoring per satu lensa, kita harus rubah ke posisi landscape. Kalau posisinya sudah kayak gini, kita bisa memilih lensa yang mana yang akan kita monitoring. Ini contoh dari lensa yang pertama, yang paling bawah. Sedangkan yang sebelah kanan adalah lensa yang bisa PTZ. Yang kedua lensanya sama-sama punya sudut penglihatan 110 derajat. Saat lensanya posisinya lurus yang bawah, kamu bisa gerakan PTZ-nya ke arah mana yang kamu inginkan. Jadi area pengawasannya lebih luas. Untuk zoomnya sekitar 4 kali. CCTV ini juga sudah mendukung two-way audio. Untuk kualitas audionya nanti kita coba. Kita juga bisa screenshot saat monitoring dan juga rekam video. Buat hasil rekamannya atau screenshotnya nanti disimpan di memori internal HP. Ada yang sedikit mengganggu sebenarnya pas saat saya buka aplikasinya, mau monitoring, nah kayak gini, loading. Emang ini tergantung dari jaringan Wi-Fi rumah kamu, tapi kalau dibandingin dengan yang lain, ini agak lama loadingnya.
Jadi pastikan aja kalau pakai CCTV ini jaringan WiFi kamu harus bagus. Lanjut ke fitur PTZ. Kalau untuk fitur PTZ-nya bisa berputar 355 derajat dan vertikal 90 derajat. Untuk respon PTZ-nya cukup oke juga walaupun tidak ada pengaturan kecepatan PTZ. Di menu PTZ-nya ada often use. Jadi prinsipnya kayak memori adegan. Auto trackingnya bisa kamu aktifin di sini, dengan sensitivitas bisa kamu atur sesuai dengan kebutuhan. Namun sayang cruise control-nya belum bisa dipakai. Untuk kualitas gambarnya bisa kamu atur dari HD, Full HD atau UHD. Yang gambar lampu ini adalah light mode. Jadi bisa disetting untuk full color night vision. Jadi saat malam bisa tetap berwarna walaupun tanpa cahaya. Sensitivitasnya juga bisa kamu atur. Di menu Intelligent Alert ada Human Detection, Show Trace, Lure Setting. Di sini lengkap banget settingannya. Bisa kamu aktifkan untuk mendapatkan notifikasi atau Human Detection yang lebih akurat. Contoh dari Human Detection dan Show Trace yang kita aktifkan ada garis kuning-kuning untuk mendeteksi Human Detection-nya. Yang menarik dari CCTV ini sudah support cloud. Buat yang nggak mau ribet pakai kartu memori, bisa kamu berlangganan cloud. Fitur yang paling penting di sini adalah fitur playback. Untuk motion detection warnanya dibedain, warnanya merah. Jadi kita bisa geser-geser yang mana terjadi motion detection atau human detection. Untuk playbacknya sih menurut saya oke juga, bisa dipilih juga berdasarkan tanggal. Untuk 128 GB itu bisa nyimpen sekitar 16-18 hari. Untuk screenshot message alarmnya juga tersimpan di sini. Bisa kamu cek, apakah ada speed playback? Tentu aja ada, bisa 2 kali ataupun 4 kali. Di bagian bawah ada juga shortcut untuk auto tracking. Yang menarik, posisi kamera bisa balik lagi ke posisi semula yang sudah pertama kita setting. HD pisan. Oke, next kita langsung aja ke menu setting. Ini dia settingan lengkapnya. Yang pertama ada basic setting. Kalau kamu nggak suka dengan suara CCTV yang cempreng awal pairing, voice from-nya bisa kamu off-kan. Volume speakernya pun bisa kamu setting, bisa kamu atur. Selanjutnya ada settingan local storage. Buat pantau pemakaian kartu memori dan juga cek apakah error atau tidak. Saya sarankan untuk override atau looping-nya kamu on-kan aja. Next kita masuk ke record setting. Tentu aja recordnya kita on-kan dan audionya kita on-kan juga. Record quality bisa kamu atur, durasi rekam bisa kamu atur, dan juga kualitasnya bisa kamu atur HD atau Full HD. Lanjut ke settingan smart alarm. Kalau kamu on-kan alarmnya, semua settingan bakal terbuka. Settingannya cukup lengkap. Untuk harga CCTV 300.000, sudah support juga alarm dan juga sirine. Suara sirinenya bisa kamu atur, banyak banget pilihannya, sampai modifikasi sendiri juga bisa. Suara sirinenya cukup kencang juga, ini volumenya baru 50%, belum 100%. Selain dua lensa, saya tertarik dengan fitur tanpa WiFi ini. Jaringannya bisa kamu pilih pakai WiFi ataupun tanpa WiFi atau V2P dari CCTV-nya. Tinggal rubah aja jaringannya ke AP mode, lalu pilih jaringan WiFi CCTV-nya yang kodenya kamera 04. Kalau pakai mode tanpa WiFi hanya bisa diakses 10-15 meter aja dari CCTV ke perangkat HP kita. Gak bisa monitoring jarak jauh. Untuk monitoring jarak jauh tetap harus pakai WiFi. Yang enaknya dari mode WiFi ke mode tanpa WiFi nggak usah pairing lagi. Bisa langsung kamu ubah di settingan network tadi. Dengan settingan tanpa WiFi pun semua fitur berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada advanced setting. Di advanced setting ini ada auto tracking, auto track sensitivity, dan HDR configuration. Kalau kamu aktifkan HDR switch-nya, kualitas gambar dan video akan lebih tinggi kualitasnya. Buat kamu yang nanya bisa nggak berbagi perangkat? Tentu aja bisa. Satu CCTV bisa berbagi sampai 10 ponsel. Dan bisa diakses dari 5 ponsel secara online sekaligus. Kita juga bisa memilih fitur apa aja yang akan kita share. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menu event, semua motion detection terekam atau disimpan di aplikasi. Walaupun berupa screenshot gambar saja. Kalau kamu nggak mau ribet untuk masuk ke settingan motion detection, kamu bisa nyalain smart alarm. Untuk screenshot dan video, saat aplikasi dibuka, kamu bisa cek di sini di mobile storage. Buat settingan-settingan yang lain ada di Mi, di sini ada voice assistant. Ternyata sudah support Google Assistant. Namun sayang banget belum bisa terkoneksi. Next video kita coba lagi lah. Gimana kualitas gambar videonya? Kalau di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup, sebenarnya kualitas gambarnya oke juga untuk 4 megapiksel. Namun saat cahayanya minim, lensa yang kedua atau lensa yang ada PTZ-nya ternyata ada noise. Lebih jernih lensa yang pertama. Apalagi saat auto trackingnya nyala, kamu bisa cek di sini agak kemerahan warna dari hasil gambarnya.
Selanjutnya saya coba untuk night visionnya. Untuk hasil gambarnya sih oke juga. Antara lensa yang satu dan lensa yang kedua nggak ada perbedaan yang signifikan. Bagus. Untuk jarak 5-10 meter, semua objek yang terlihat di CCTV masih terlihat jelas. Dengan sudut lensa 110 derajat, area pengawasannya cukup luas. Apalagi ada dua lensa, yaitu lensa yang kedua bisa PTZ, jadi area pengawasannya tambah luas lagi. Kalau tadi di indoor, sekarang saya coba di outdoor. Ini dia hasil kualitas videonya. Saya tetap suka lensa yang pertama. Siang hari terlihat jelas, kalau malam hari sih sudah ada full color night vision, jadi tetap berwarna walaupun dalam kondisi gelap. Suara rekamannya pun jelas. Oke Neps, ini dia kesimpulan dari pemakaian CCTV PTZ Indoor 2 lensa ISEC 4 megapiksel. Kita pakai selama 2 minggu, fiturnya lengkap, sudah ada auto tracking. Dengan dua lensa kamera, area pengawasannya jadi lebih luas, 110 tambah 110 derajat. Nggak ada lagi sudut yang terlewat di rumah kamu. Sudah dilengkapi dengan sirine alarm yang suaranya kenceng juga. PTZ-nya responsif dengan harga 300.000 sih masih worth it. Yang menarik bisa akses tanpa wifi. Bisa terkoneksi notifnya ke HP, namun nggak ada screenshotnya langsung kayak merek sebelah. Jadi mesti masuk dulu ke aplikasi untuk lihat screenshot motion detection-nya. Sudah support on VIP, tapi saat saya coba salah password terus. Padahal sudah sesuai passwordnya, sayang banget belum bisa terkoneksi. Next video kita bahas lagi. Untuk hasil gambar videonya oke juga untuk 4 megapiksel, tapi lensa yang kedua agak ada noise. Dan yang kurangnya belum ada port LAN untuk kabel RJ45. Oke Neps, itu aja untuk video kita kali ini. Silahkan untuk di like kalau suka dengan video ini dan juga subscribe. See you next video, jangan lupa sedekah, hatur nuhun. Wassalam, hade pisan.